wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ade Putra. Saya akan membacakan tugas tari tasrik, yaitu dari bab ke-13 sampai bab ke-1, yaitu tugas mempresentasikan 5 judul. Baiklah, bab yang ke-13 yaitu reformasi hukum Islam di negara-negara muslim. Reformasi hukum Islam ini disebabkan banyaknya perubahan baik dari segi sosial, politik, kebiasaan masyarakat, pengaruh dari globalisasi, atau karena ditemukannya studi kasus yang sudah tidak relevan dengan hukum yang ada. Hal ini tentu juga menjadi pendorong dari terjadinya reformasi pada hukum Islam di negara-negara muslim. Selain itu, reformasi ini tentu dilakukan sebagai upaya untuk menyesuaikan hukum Islam terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Beberapa contoh lain dari reformasi hukum Islam pada bidang lain yaitu perbankan syariah, hukum alternatif, dan 3. Pembatasan hukum mati. Bab yang ke-14 adalah perkembangan hukum Islam di Indonesia. Perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak hanya berakar pada sejarah panjang kedatangan Islam, tetapi juga pada interaksi terus-menerus antara Islam dan berbagai elemen lain dalam masyarakat, baik adat, budaya, maupun politik. Proses integrasi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia melibatkan banyak perdebatan, tantangan, dan dinamika yang dipengaruhi oleh perubahan sosial dan pemikiran para ulama serta peran negara dalam mengatur kehidupan masyarakat. Masa kerajaan Islam abad ke-13 hingga abad ke-16. Sejak abad ke-13, Islam mulai tersebar luas di Nusantara melalui pedagang, ulama, dan masyarakat muslim dari Arab, India, dan Persia. Keberadaan kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai di Aceh, Demak di Jawa, dan Mataram di Jawa menjadi titik penting dalam penyebaran Islam dan penerapan hukum Islam dalam kehidupan sosial dan politik. Pada masa ini, hukum Islam banyak diterapkan dalam aspek kehidupan keluarga, pernikahan, warisan, dan ekonomi, meskipun seringkali bercampur dengan adat istiadat lokal. Masa kolonial abad ke-17 hingga abad ke-20. Saat Indonesia dijajah oleh Belanda, penerapan hukum Islam mengalami pembatasan yang signifikan. Hukum adat dan hukum barat diberlakukan untuk mengatur kehidupan masyarakat yang beragam, sementara hukum Islam dihadapkan pada sejumlah restriksi. Walaupun hukum Islam tetap urusan publik dan pidana sangat terbatas, Belanda lebih cenderung memperkenalkan sistem hukum kolonial yang terpisah antara hukum adat, hukum barat, dan hukum agama. Masa kemerdekaan dan reformasi hukum Islam 1945 sampai sekarang. Sejarah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, penerapan hukum Islam mendapatkan tempat lebih besar dalam sistem hukum negara meskipun dalam ruang lingkup yang lebih terbatas. Piagam Jakarta yang hampir diterima sebagai dasar negara menyerahkan agar dasar negara Indonesia mengandung prinsip-prinsip Islam. Namun, dengan penggantian Piagam Jakarta oleh Pancasila, prinsip-prinsip Islam tidak lagi menjadi dasar negara meskipun tetap diakui dalam kehidupan pribadi masyarakat muslim. Yang keempat adalah perkembangan hukum Islam kontemporer di Indonesia. Perkembangan hukum Islam di Indonesia kini semakin luas, mencakup berbagai aspek kehidupan, tidak hanya terbatas pada masalah keluarga atau warisan, tetapi juga melibatkan sektor-sektor lain seperti ekonomi, perbankan, dan hukum pidana. Bank-bank syariah berkembang pesat dan sistem bagi hasil yang berlandaskan prinsip syariah yang menghindari unsur riba. Namun, penerapan hukum pidana Islam yang melibatkan hukuman hudud masih menjadi isu kontroversial dan tidak diterima secara luas di seluruh Indonesia.
Yang keempat, peran ulama dan masyarakat dalam pengembangan hukum Islam. Para ulama dan lembaga keagamaan di Indonesia memainkan peran penting dalam pengembangan hukum Islam yang relevan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Ulama sering menjadi tokoh kunci dalam menjelaskan dan mengembangkan interpretasi hukum Islam yang sesuai dengan konteks Indonesia, seperti dalam permasalahan ekonomi syariah, sosial, dan hubungan antar agama. Bab ke-15 yaitu sejarah MUI. Peran MUI dalam pembentukan hukum Islam. Sejarah MUI. MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan, dan zumama yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Antara lain meliputi 26 orang ulama yang mewakili 26 provinsi di Indonesia. Pada saat itu 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas Islam di tingkat pusat, yaitu NU, Muhammadiyah, Syariah Islam, Parti Al-Wasiliyah, Laul Anwar, KUPI, DTDI, DMI, dan Al-Ittihadiyah. 4 orang dari Dinas Rohani Islam. MUI. Penerapan dan pengembangan fatwa MUI dalam bidang akidah, ibadah, muamalah, dan DSN. Peran MUI dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam dalam bidang akidah adalah dengan memproduksi fatwa sebanyak 10 fatwa dalam rentang tahun 2010 hingga 2017. Jadi 19 fatwa jika dihitung dalam rentang waktu 1978 sampai 2017. Fatwa tersebut memberi kepastian hukum bagi umat Islam dan mendorong pemerintah untuk mengawal fatwa MUI serta membuat regulasi pada persoalan akidah. Peran MUI tidak hanya pada akidah dan ibadah, tetapi juga pada menetapkan halal haramnya makanan dan untuk menjawab persoalan masyarakat pada saat ini. Bab yang ke-16 adalah urgensi memahami hukum Islam di Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di Indonesia menetapkan hukum Islam dalam posisi yang unik dan signifikan. Hukum Islam bukan sekedar seperangkat aturan agama, tetapi juga merupakan kekuatan sosial, budaya, dan ekonomi yang telah lama membentuk landscape hukum dan kehidupan masyarakat Indonesia. Memahami hukum Islam di Indonesia bukan hanya harmoni sosial, keadilan, dan kepastian hukum, namun hubungan antara hukum Islam dan sistem hukum nasional Indonesia tidak selalu mudah dan seringkali menimbulkan perdebatan dan interpretasi yang beragam. Baiklah, judul yang selanjutnya adalah pengertian dan ruang lingkup tari tasrik. Pengertian tari tasrik. Kata tari tasrik merupakan rangkaian dari dua bahasa, tarik dan tasrik. Tarik berasal dari bahasa Arab aroka yu'ariku, artinya menulis, mencatat sejarah atau catatan tentang perhitungan tanggal hari, bulan, dan tahun. Tarikh merupakan persamaan kata dengan sejarah, riwayat, tambo, atau kitab. Sedangkan tasrik berasal dari kata syara'a yusyarri'u yang mengandung arti jalan yang bisa ditempuh, sehingga secara etimologi bermakna merupakan syariat, menerapkan hukum atau membuat perundang-undangan, atau proses menetapkan perundang-undangan secara
terminologis. Tasrik sendiri berarti pembentukan dan penetapan perundang-undangan yang mengatur hukum perbuatan orang mukallaf dan hal-hal yang terjadi tentang berbagai kebutuhan serta peristiwa yang terjadi di kalangan mereka. Ruang lingkup tari tasrik. Pada ruang lingkup tari tasrik yakni terbatas pada keadaan perundang-undangan Islam dari zaman ke zaman, yang dimulai dari zaman Nabi SAW, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah hingga saat sekarang ini. Adapun ruang lingkup tari tasrik adalah ibadah, hukum keluarga, hukum privat, hukum pidana, siasat syariah, hukum internasional. Baiklah, hanya ini dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.